itu mandi 9 yang dilakukan hanya hari Jumat. Ya kupuraki di sunat Jumat mandi 9. Ini mandi 9 Pak, yang paling bagus kita pakai. Dega agak anak tabarani bali-bali kiko ya tu tak amalkan. Ya, ku mandi 9. Dan itu tidak tembus kalau ilmu hitam. Jin juga tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Itu kalau mandi 9. Itu mandi 9 maka jala ada yang malaikat. Tapi jumami, jadi cukup diambil air, baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu 3 kali, nafas baru ditiup pakai hidung, baru disiram di bagian kepala. Rahman 3 kali baru ditiup, kemudian siram sebelah kanan. Ya Rahim sebelah kiri. Itu diulang 3 kali, makanya dikatakan mandi 9. Baru ditutup. Barakana yaitu ya kongka anak tamadari ke atama-tamang kerasukan. Cukup lakukan itu, berhenti itu. Tidak usah diruyah, cukup pakai itu. Ya kongka tahu araju-rajong mati lakaina natul 15 maka lele apa penadina sama natul yang kanita pole. Bukan mandi 9, itu berhenti. Itu Pak, itu yang dipakai ulama dulu, kita mengajarkan itu. Ini para waliullah itu mengajarkan. Dan saya amalkan itu sudah lama. Dan memang di para sufi itu, di ulama sufi itu selalu mengajarkan ke kita. Murid-muridnya itu diajarkan. Mandi 9 orang begitu. Tidak ada orang yang bercerai dengan istrinya mengamalkan itu mandi 9. Itu menguatkan ikatan suami istri. Kita amalkan. Magampang mo tuh. Tapi mandi sunnah Jumat, purapi dia sunnah Jumat di hari Jumat. Baru dilaksanakan ini mandi 9. Kan ada penutupnya itu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wala haula wala quwata illa billah 3 kali, baru ditiup pakai hidung, baru sambil menyiram tubuh, memutar mengikuti arah tawaf sambil membaca la haula wala quwata illa billah. Ya kau kata madari na ganggu jing, suruh saja amalkan ini. Berhenti itu. Ulama kita itu di Madura, hampir semua di pondok pesantren itu mengamalkan. Sebab dia agak murid berani bantai guru nak itu namalkan. Seorang pimpinan pondok, pembina pesantren harus amalkan itu situngan nama di 9. Dia agak santri tak cubi-cubi amalkan itu. Kemudian ada perintah itu di dalam hadis dari Sayyidina Ali di kitab Al-Gunya lagi nih. Maka dari pengurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menulis basmalah pada 1 Muharram. Menulis basmalah berapa? 113 kali. Jadi malaki kertasa toki bismillahirrahmanirrahim kasiratu 10 telu. 113. Nanti kenapa 113? Dari mana dasarnya itu? Begini. Saya pernah ngaji sama guru tak langsung. Mereka begini. Ya rukuyoki bismillahirrahmanirrahim. Usahakan mimnya itu berlubang. Istilahnya aja nak tutup. Palibus. Ya ada lubangnya kelihatan. Jadi bismi, lubangnya mim itu kelihatan. Allahu, bismillahi itu hanya huruf Allahu itu berlubang. Rahmani di situ juga berlubang. Rahim di situ juga berlubang. Jadi di situ bismi itu nurun Muhammad. Lubangnya itu mim itu nurun Muhammad. Allahu itu lubang Islam. Kemudian ha itu iman. Kemudian terakhir itu adalah ihsan. Itu yang dijelaskan guru tak. Dan ternyata diambil juga dari kitab. Kemudian magina siratu 10 telu. Karena itu jumlah basmalah di dalam Al-Quran itu satu di awal surah itu 113. Kan ada satu tidak isi dengan bismillah atau surah Bara'ah. Pun mengatakan ada di suratnya Nabi Sulaiman ke Ratu Balqis. Sebenarnya itu bukan awal surah, jadi itu tidak dimasukkan, makanya 113. Menurut ulama kita, kenapa basmalah yang ditulis awal itu? Magina basmalah ditulis pada awal tahun itu. Nah, sebab ternyata Allah menulis di kalam itu, uqilalan nalino, kalam itu pertama adalah basmalah. Jadi basmalah itu kalam pertama. Iya nona bismillah pura yoki ke 10 telu itu ditempel di pintu rumah. Megan itu makanan alai simak gitu. Ya kok biasa kita mau ke si dia bola
ada tulisan basmalah itu ditempel besar di situ, dilapisi kemudian ditempel. Menurut sebagian ulama hikmah yang tembus pandangannya, kan ulama kasyaf, kalau kita kan tidak. Jadi ulama kasyaf itu sama dengan dokter ahli. Dia sudah bisa lihat, oh jantungnya orang ini bermasalah, karena dia melihat ada hitam di bawah kelopak matanya. Oh ini jantungnya bermasalah. Itu kalau ahli. Kalau kita bilang, oh mungkin kacamata. Kita bukan ahli. Jadi ulama sufi yang tembus itu sampai ke alam jin penglihatannya. Makanya ulama yang tembus penglihatannya itu seperti Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ada bukunya itu, Kansun Najah Wassurur. Sampai-sampai dia menetapkan Rabu terakhir di bulan Syafar, kayak Raba. Jadi kita tadi tulis basmalah. Jadi bismillah yoki akasiratu 10 teluh di dalam kertas, kemudian kita tulis. Itu di 1 Muharram. Di sebenarnya kupuraki masam pajang masara, baca doa akhir tahun. Nanti selesai sholat maghrib baru baca doa awal tahun. Jadi pura saratu. Nah, nanti kalau sudah asar, kan sudah sholat asar, kita bikin amalan, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, bisa. Kemudian bisa juga baca suratul mulk dengan surah yasin. Kemudian pas itu selesai baca doa akhir tahun. Selesai doa akhir tahun sholat maghrib. Nanti selesai sholat maghrib baca doa awal tahun. Kemudian jaga ini 10 malam, 1 Muharram sampai 10 Muharram itu malam. Kita sholat sunnah setiap malam itu 4 rakaat, namanya sholat sunnah mutlak. Kuliah wal kafirun liila fi Quraisy iza sulsilatil ardu silzala. Kemudian qul huwallahu. Itu dilakukan setiap rakaat. Setiap rakaat dilakukan itu setiap rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Hanya 4 rakaat 1 malam. Namanya sholat sunnah mutlak. Sholat isya bagus, atau pada saat bangun tahajud bagus. Agak gunana supaya kalbu itu langsung diberi petunjuk. Di kalbu ini kan banyak angka syaitania. Jadi untuk hati dibimbing itu ke nur ilahi, lakukan ini. Itu saja amalannya. Untuk 1 sampai 10 Muharram. Jadi jaga ini yang setiap malam 4 rakaat ya. Kemudian kalau kita mau puasa, silakan puasa. 10 Muharram tadi sebenarnya kan berpuasa. Suruh kima puasa. Kemudian disuruh toki mapandre, memberi makan. Pada kisida sini no makna nabita. Jadi komeke mapeca ya peca ke. Itu kan kuncinya di situ. Ini kong kagak minta pamulai, bagus kita awali di 10 Muharram. Takkan batu pertama pembangunan itu bagus 10 Muharram. Soalnya di situ kan Nabi dibebaskan. Nabi Yusuf keluar dari penjara kan itu 10 Muharram. Nabi Adam diampuni dosanya juga 10 Muharram. Laut ini setelah kena tsunami itu juga reda di 10 Muharram. Kan banyak, hampir berapa itu? 9 Nabi diselamatkan di situ. Jadi itu waktu bagus. 10 Muharram itu makanya angka memang masalah dia ke masyarakat. Kega agi nompor rangi Muharram, ya narona sanak kasatau. Majama nang yero. Pokoknya dena oleh yero akada misalnya Muharram nanti ini hari Kamis. Jadi yero hari Kamis nak kasatau. Tiap hari Kamis dalam setiap waktu itu tidak boleh.